Hai semuanya, aku Febri. Jadi kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor aku. Sebenarnya banyak sih, tapi kali ini aku bakal ceritain yang menurut aku lumayan serem. Jadi waktu itu tuh aku pergi ke salah satu air terjun atau curug di kawasan Bogor. Aku gak akan sebutin namanya ya. Dari parkiran ke curugnya itu lumayan jauh. Kita harus jalan nelusurin hutan sama aliran air gitu. Singkat cerita, ketika kita sampai di sana, curugnya memang sepi banget, gak ada orang satupun. Karena memang curug ini tuh belum sepopuler curug-curug lainnya yang ada di Bogor. Jadi belum banyak orang yang tahu deh soal curug ini. Ketika sampai di sana, aku tuh duduk di salah satu batu yang besar karena temen aku dia ambil foto-foto gitu, foto-foto di kawasan curugnya itu. Aku duduk di salah satu batu yang kalau kita duduk di atasnya tuh benar-benar menghadap ke arah air terjunnya. Ketika aku duduk sambil makan snack tuh ya, terus ketika aku lihat ke arah air terjunnya, langsung banyak banget ngejajar sosok-sosok itu yang beraneka ragam rupanya. Ada yang tinggi, pendek, besar, kecil gitu kan ya. Tapi ada satu yang beda, ada satu yang bikin aku apa tuh gitu kan ya. Oh ada gitu kan ya. Sosoknya itu gadis cantik banget, cantik. Dia pakai dress panjang warna putih, pakai sarung tangan, pakai topi. Kayak ini loh, noni-noni Belanda, tau gak sih? Gini, kalau aku lagi lihat mereka, aku sebisa mungkin aku bikin biar mereka tuh nggak tahu kalau aku bisa lihat, biar kita nggak ada eye contact gitu loh. Karena kalau udah eye contact udah, kalau mereka udah tahu aku bisa lihat tuh udah gitu kan ya. Itu bahaya banget buat aku. Nah, ya udah tuh, aku pura-pura sibuk lagi dengan snack aku makan, aku main handphone gitu kan. Aku pengen bener-bener udah anggap aku nggak lihat apa-apa di sini. Gitu. Ketika aku iseng pengen lihat lagi nih ya ke arah yang sosok cantik itu, tau nggak? Dia ada di samping aku dan dia bisikin ke aku, main yuk. Bayangin dong, jadi aku kagetnya kayak apa, bener-bener sekaget-kagetnya kayak jantung tuk, kaget banget. Terus di situ aku cuekin kayak enggak ada kayak gitu. Nah nggak lama curugnya itu mulai rame sama anak-anak pramuka yang habis lari pagi kayaknya di situ. Udah tuh dia, si sosok itu udah gak kelihatan lagi karena aku berusaha untuk sibuk. Karena rame, jadi nanti dulu buat berenang atau mandi di air terjunnya. Aku masak-masak dulu nih, aku masak-masak di situ karena kita juga bawa kompor, bawa makanan kayak gitu. Masak-masak, ketika kita emang masih masak, anak-anak pramukanya sudah pulang. Otomatis posisi si curugnya itu jadi sepi lagi. Nah, sosok itu kelihatan lagi, dia bisik-bisik lagi, main yuk. Itu dia ulang-ulang terus sampai oke, kayaknya aku emang harus jawab kayak gitu kan ya. Terus aku jawab nggak mau, aku bilang gitu. Di sini aku belum ceritain ke temen aku kalau aku lihat dia gitu. Akhirnya aku ceritain bahwa aku lihat, takutnya ada sesuatu yang terjadi sama aku karena seringnya tuh aku tiap lihat mereka aku kesurupan gitu kan. Gak lama, karena mungkin aku nolak dia terus menerus, aku kesurupan. Jadi ketika kesurupan tuh sebenarnya tuh aku bisa lihat apa yang terjadi sama aku bisa lihat sekeliling aku ada apa, aku bisa lihat siapa yang pegangin tangan aku bisa lihat seberapa orang-orang panik di sekeliling aku ketika aku kesurupan. Aku bisa lihat, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku
aku tuh di situ mau kabur, mau naik ke batu besar, dan aku mau ke arah air terjun gitu kan. Di situ aku berusaha untuk bisa mengontrol diri aku sendiri supaya udahan kesurupannya, ayo pulang gitu kan ya. Tapi memang itu susah banget, dan itu berlangsung sekitar 15 menit di sana, dan di sana posisinya gak ada siapa-siapa juga. Terus selama aku kesurupan, si sosok ini selalu bilang, "Ayo yuk, aku mau ikut," kayak gitu. "Aku mau ikut pulang ke sana," sambil nunjuk ke arah jalan pulang aku gitu kan. Gak lama aku berhasil mengontrol diri aku, dia keluar. Udah gak kelihatan lagi. Kita buru-buru pulang tanpa mikir apa-apa lagi, langsung pulang. Bodo amat, belum main air, belum foto-foto atau apa, itu kita bener-bener langsung pulang. Ketika sampai di rumah itu sekitaran jam 3-an lah ya, jam 3. Di situ salahnya aku tidur sampai maghrib, karena katanya kan kalau kata orang tua zaman dulu tuh itu pamali kalau kita tidur di sore hari. Ketika maghrib aku dibangunin kan ya, dan aku kesurupan lagi. Ternyata si sosok itu ikut sama aku. Ketika kesurupan memang lumayan heboh. Aku aja nggak bisa kontrol diri aku sendiri. Jadi adikku cerita tuh bahwa si sosok ini benar-benar pengen main sama aku dan pengen ajak aku ke tempat dia, ke curug tadi. Sampai lama hampir 2 jam. Biasanya tuh om aku bisa ngatasin orang-orang yang kesurupan kayak gitu. Cuman kali ini nggak bisa. Bahkan kadang diri aku sendiri tuh bisa gitu. Cuma ini nggak bisa. Dia beneran kuat banget energinya. Sampai diapain juga tetap gak bisa. Dia kuat banget. Sampai akhirnya kita manggil orang pintar untuk ke rumah untuk obatin aku gitu. Akhirnya dia keluar. Jadi ketika aku lihat sosok-sosok yang udah masuk ke aku, bikin aku kesurupan tuh, aku bisa tahu dia kenapa, dia siapa sebenarnya gitu kan. Jadi si sosok ini tuh dia memang hidup ketika masih zaman Belanda gitu. Kenapa dia bisa ada di sana? Dia itu dibunuh sama ibunya sendiri. Tapi aku nggak tahu motifnya apa. Tapi dia meninggal di sana waktu dia umur sekitar 12 tahun. Dan dia memang nggak punya teman, walaupun di sana rame banget, tapi dia sendirian. Jadi sebenarnya ketika ke sana ada anak-anak yang seperti aku yang bisa lihat, bahkan mungkin ada anak-anak indigo kayak gitu. Dia seneng karena dia pikir kita tuh mau jadi temen dia karena kita bisa melihat satu sama lain kayak gitu. Padahal kan kenyataannya enggak, serem banget gitu hanya. Nah, nama dia tuh Zora. Dengan pronoun dia tuh kalau misalkan kita bilangnya Zora gitu, dia nggak mau, dia harus dengan pronounnya dia yang Zora, yang kayak gitu. Semenjak dia cerita, aku udah tahu gininya, udah tahu cerita dia kenapa bisa ada di situ, dia meninggal di situ gitu kan ya. Ya udah dia pergi aja, dan sampai sekarang aku udah nggak pernah lihat dia lagi, nggak tahu kalau aku main ke curug itu lagi. Gitu guys cerita aku di curug itu. So makasih ya yang udah dengerin. Dah.